Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Yustia akan menceritakan tentang sejarah Perang Teluk. Guys, kalian pernah tahu nggak tentang Saddam Hussein? Saddam Hussein adalah presiden pertama Irak sejak tahun 1979 hingga tahun 2003. Nah, di masa pemerintahan Saddam Hussein, Irak sempat mengalami konflik dengan beberapa negara timur seperti Irak dan Kuwait atau yang disebut dengan Perang Teluk. Nah guys, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan Perang Teluk? Nah, saya akan menjelaskan apa itu Perang Teluk. Perang Teluk atau Perang Teluk Persia adalah konflik internasional yang terjadi antara Irak dan Kuwait pada tahun 1990 sampai 1991. Nah, perang ini diawali oleh invasi Irak Kuwait pada 2 Agustus 1990. Nah, mari simak apa yang terjadi selama Perang Teluk. Kala itu, Hussein meminta Kuwait untuk menghapuskan atau membiayai kembali utang Irak akibat perang Iran dan Irak. Nah, kemudian Kuwait membalas invasi Irak dengan serangan udara kecil ke posisi Irak pada 3 Agustus. Nah, kemudian pada 15 Januari 1991, PBB memberikan batas waktu kepada Saddam Hussein untuk menarik dari Kuwait. Nah, keesokan harinya, serangan udara dilancarkan terhadap target militer, ekonomi, dan komunikasi di Irak dan Kuwait. Perang Teluk terkenal karena beberapa pertempuran perang terbesar dalam sejarah militer Amerika. Perang Teluk juga terjadi dalam kurun waktu selama 31 tahun. Coba kalian bayangkan guys, selama apa Perang Teluk terjadi. Nah, Perang Teluk yang pertama terjadi sebanyak 3 kali, yaitu Perang Teluk yang pertama terjadi pada tahun 1980 sampai 1988 antara Irak dan Iran. Perang Teluk yang kedua terjadi pada tahun 1990 sampai 1991 antara Irak dan Kuwait. Yang ketiga terjadi pada tahun 2003 sampai 2011 antara Irak dan Amerika Serikat. Wah, kalian bisa bayangkan ya seperti apa berjalannya ketiga perang tersebut. Mari kita simak satu persatu, mulai dari latar belakang jalannya perang dan akhir dari Perang Teluk. Halo guys, saya Ai Amalia. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Teluk 1. Perang Teluk 1 juga dikenal sebagai Perang Irak dan Iran. Yuk, kita simak beberapa faktor yang membuat Irak dan Iran berperang. Adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Sad al-Arab. Apa itu Sungai Sad al-Arab? Sungai Sad al-Arab adalah jalur perarian strategis yang memisahkan Irak dan Iran menuju Teluk Persia. Panjang perarian ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sebagai menjadi wilayah sengketa. Sebenarnya konflik ini sempat diselesaikan dalam perjanjian Agier pada tahun 1975. Perjanjian ini hasil mempertemukan Saddam Hussein sebagai presiden Irak dan Muhammad Reza Pahlavi sebagai pemimpin Iran. Secara garis besar, dalam perjanjian ini Irak harus menghentikan dukungan kepada pemberontak suku Kurdi. Selain itu, pembatasan wilayah Irak dan Iran di Sad al-Arab akan digeser dari wilayah timur ke wilayah tengah perarian. Secara garis besar, dalam perjanjian ini Iran harus menghentikan dukungan kepada pemberontak suku Kurdi. Selain itu, perbatasan wilayah Irak dan Iran di Sad al-Arab akan digeser dari wilayah timur ke wilayah tengah perairan. Halo, saya Nuni Octaviana akan melanjutkan jalannya Perang Teluk 1. Pada April 1980, Perdana Menteri Irak, Tariq Aziz mendapatkan serangan granat. Pada saat itu, sedang berlangsungnya acara konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia di Irak. Nah, kejadian itu, Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk berperang. Saddam Hussein kemudian mengusir ribuan orang Irak dan Irak, serta mengancam koloni. Tidak hanya itu saja, Saddam juga menuntut Iran untuk kembali merundingkan perjanjian Algiers pada tahun 1975, serta menuntut pengembalian 3 pulau kecil di Selat Hormuz. Selang 5 bulan, kemudian tepatnya pada 4 September 1980, Iran tiba-tiba saja melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak, seperti desa Kanaki, Mujariyah, Mandali, dan Mustafa, dan instalasi minyak Nef Kanet. Akibat dari serangan ini, puluhan rakyat di Irak menjadi korban.
Nah, Irak pun tidak tinggal diam. Sampai sebulan, tepatnya pada 22 September 1980, Irak mulai serangan balasan. Irak mulai menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan juga pelabuhan udara Mehradab Teheran, Iran. Iran berhasil menduduki pulau Tumbuk Besar dan Tumbuk Kecil, wilayah sengketa kedua negara yang sudah dikuasai Iran selama ratusan tahun. Serangan ini kemudian dianggap sebagai kemenangan Irak. Nama saya Nimatul Dania. Saya ingin melanjutkan cerita dari teman saya. Nah, di sini akan tetapi Iran tidak tinggal diam. Iran kembali melakukan serangan balasan ke wilayah Basra dan Wasit. Perang ini terus berlanjut hingga aksi saling balas serang pun tidak dihindari. Hingga akhirnya pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumur minyak di Norwuz yang membawa dampak besar bahkan ke negara-negara tetangganya. Dampak sangat buruk, sumber daya air di sekitar wilayah Teluk tercemar oleh minyak. Hal tersebut membuat harga air minum di wilayah ini sangat mahal. Bahkan harga 1 liter hampir 5 kali dari harga standar minyak mentah OPEC. Beberapa negara yang terkena dampaknya adalah Qatar, Kuwait, Bahrain. Nah, itu terakhir ya guys, Bahrain saja. Perang ini terus berlanjut hingga tahun ke-8. Infografik perang Irak dan Iran. Akhir perang Teluk Satu. Perang yang terjadi selama 8 tahun ini ternyata nggak membuahkan hasil. Dalam perang ini tidak ada yang menang maupun kalah. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers yang sudah disusun sejak tahun 1975 dan sudah disepakati oleh kedua kubu. Menjelang berakhirnya perang tersebut, Irak mengembalikan sebagian wilayah di Shat al-Arab kepada Iran. Perang Teluk II, latar belakang Perang Teluk II. Jika pada Perang Teluk I karena konflik dengan Iran, maka pada Perang Teluk II Iran berkonflik dengan Kuwait. Sebenarnya perang ini dipicu karena adanya serangan kepada Kuwait pada Agustus 1990. Tapi serangan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Ada apa saja itu? Ketidakstabilan kondisi perekonomian Irak pasca Perang Teluk I. Perang antara Irak dan Iran dalam kurun 1980 sampai 1988 tentunya akan berdampak pada kestabilan kondisi ekonomi Irak pasca Perang Teluk I. Perang antara Irak dan Iran dalam kurun 1980 sampai 1988 tentunya berdampak pada perekonomian Irak. Nah, pada saat itu Irak sempat menuduh Kuwait mencuri minyak merupakan wilayah Irak. Saat ini Kuwait menentang dengan mengatakan bahwa Irak yang malah berusaha mengebor sumur minyak. Intinya sih, klaim wilayah yang penuh minyak bumi ini merupakan salah satu upaya Irak dalam memulihkan perekonomiannya. Kuwait menurunkan harga minyak rendah yang ditetapkan oleh Kuwait, membuat Saddam Hussein berpendapat bahwa Kuwait akan terus menjadi kaki tangan Barat. Irak mengklaim Kuwait sebagai dari wilayahnya berdasarkan batas wilayah yang ditetapkan dari warisan pemerintahan Turki Utsmani. Kuwait merupakan bagian dari Republik Irak. Saddam Hussein menyebut Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Lanjut dengan Aris Maulana, Kuwait meminta Kuwait menghapus utang yang digunakan selama Perang Teluk I. Jadi guys, pada Perang Teluk I, Kuwait merupakan sekutu Irak dan menghadapi Iran. Nah, alasannya ini adalah digunakan oleh Irak agar Kuwait menghapuskan utang Irak sebesar 14 miliar dolar AS kepada Kuwait. Tapi Kuwait menolak dan meminta uang tersebut tetap dilunasi. Optimis hubungan negara semakin memanas.
Akhirnya beberapa latar belakang di atas, pada pertengahan 1990 Irak pun mulai mempersiapkan serang di perbatasan Kuwait. Irak mulai menginvasi Kuwait pada 2 Agustus 1990. Sejak saat inilah Perang Teluk II dimulai. Jalannya Perang Teluk II sebenarnya saat itu Saddam Hussein, beberapa negara-negara anggota Liga Arab akan netral dan tidak terlibat dalam invasi yang dijalankan Irak ke Kuwait. Tapi nyatanya 2/3 dari seluruh anggota Arab tidak menyetujui serangan Irak tersebut. 3 Agustus 1990, Dewan Keamanan PBB mendesak Irak agar menarik pasukannya dari Kuwait, tapi Irak tidak menghubungkan. Pada 8 Agustus, pemerintah Irak secara resmi menekasasi Kuwait. Akhirnya negara-negara yang awalnya tidak terlibat dalam konflik ini sekutu melancarkan serangan udara ke pasukan Irak. Serangan ini dikenal sebagai Operasi Badai Gurun. Dalam serangan ini Irak berhasil dilemahkan. Tidak hanya sampai di situ saja. Setelah Irak dilemahkan melalui udara, Irak kembali mendapatkan serangan darat pada 24 Februari 1991. Akhir Perang Teluk II. Kemudian pada 28 Februari 1991, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengumumkan gencatan senjata. Irak pun menyerah kepada sekutu. Akhir dari Perang Teluk II ditandai dengan pengakuan Irak terhadap kedaulatan Kuwait. Selain itu, Irak juga harus menyingkirkan senjata pemusnah massal termasuk senjata nuklir dan kimia yang selama ini digunakan Irak untuk berperang. Halo guys, nama saya Rizky Maulana. Lanjut akhir Perang Teluk II. Kemudian pada 28 Februari 1991, Presiden Amerika Serikat George W. Bush mengumumkan gencatan senjata. Irak pun menyerah kepada sekutu. Akhir Perang Teluk II ditandai dengan pengakuan Irak terhadap kedaulatan Kuwait. Selain itu, Irak juga harus menyingkirkan senjata pemusnah massal termasuk senjata nuklir dan kimia selama ini digunakan Irak untuk berperang. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Saya akan menceritakan tentang sejarah Perang Teluk III. Berbeda dengan Perang Teluk yang ke-1 dan Perang Teluk yang kedua, terjadi antara Irak dan Iran dan Kuwait. Nah, Perang Teluk yang ketiga terjadi antara Irak dan Amerika Serikat. Well, Amerika Serikat kok bisa-bisanya ya perang melawan Irak? Nah, sekitar tahun 2002, Presiden Bush menegaskan bahwa Irak harus bersih dari senjata pemusnah massal yang memang dilarang oleh dunia. Selain itu, Saddam Hussein juga dianggap melanggar perjanjian damai setelah Perang Teluk Kedua. Padahal, Irak sebenarnya sudah memilih itikad untuk tetap menaati perjanjian damai tersebut. Akhirnya, berdasarkan beberapa anggapan tersebut, Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Irak. Tujuan utama Amerika Serikat adalah melengsarkan Saddam Hussein dari pemerintah Irak. Nah, selanjutnya, jalannya Perang Teluk yang ketiga pada 19 Maret 2003. Dan Inggris memulai rangkaian invasi yang diberi kode Operasi Pembebasan Irak. Amerika Serikat berhasil menaklukkan Baghdad, ibu kota Irak, pada 9 April 2003. Nah, pada 1 Mei 2003, Amerika Serikat beserta sekutunya berhasil memenangkan perang, dan perang dinyatakan selesai. Halo, saya Nina Oktasiana akan melanjutkan tentang cerita akhir Perang III. Setelah Amerika Serikat berhasil menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein, kekosongan kekuasaan pun terjadi di Irak. Oh iya, Saddam Hussein dihukum gantung pada 2006. Selama kekosongan kekuasaan terjadi, Amerika Serikat pun mendirikan pemerintahan sementara. Tapi
Ternyata di masa pendudukan Amerika Serikat di Irak, mulai dimunculkan perlawanan dari rakyat Irak terhadap Amerika Serikat. Mereka menganggap Amerika Serikat adalah penjajah. Bahkan ada juga sumber yang mengatakan bahwa pendukung Amerika Serikat di Irak bukan semata-mata untuk membebaskan rakyat di Irak, melainkan memanfaatkan minyak bumi yang melimpah di Irak. Akhirnya rakyat Irak pun mulai membentuk milisi bersenjata. Amerika Serikat pun menarik pasukan dari Irak pada tahun 2011. Penarikan pasukan Amerika Serikat tersebut menandai berakhirnya perang.